Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak? Ya! Tembakan peringatan. Meski dalam masa pandemi COVID-19 dan menurunnya sejumlah aktivitas di bandara internasional, para petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta tetap menjalankan kewajiban memperketat pengawasan proses keluar masuknya penumpang beserta barang bawaannya. Kita bisa bagi tugas, ada yang nanti untuk yang berseragam bisa standby di meja. Untuk yang menggunakan pakaian bebas mungkin bisa sambil berbaur, siapa tahu ada tindak tanduk yang mencurigakan, segera kita tindak lanjuti. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay health, dan tetap yang paling penting, tetap jaga integritas kita bersama. Para petugas menuju pos masing-masing dan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam mengemban tugasnya. Kasus pelanggaran muatan berlebih bahkan penyelundupan muatan ilegal di Terminal Bandara Internasional Indonesia masih marak. Pelaku seakan tutup mata meski informasi tentang ketentuan batas barang bawaan acap kali disosialisasikan. Petugas Bea Cukai melihat dua penumpang warga asing asal Qatar yang mencurigakan dan memeriksanya. Dari hasil pemeriksaan ditemukan minuman beralkohol. Family. Berarti hanya bisa 3 saja. Ya. Karena berarti hanya dua orang, hanya 2 liter. Kalau 3 berarti sudah lebih dari 2 liter. Sisanya akan dimusnahkan. Dua penumpang warga asing asal Qatar ini diperiksa karena membawa minuman beralkohol melebihi batas ketentuan, yaitu maksimum 1 liter. Meski kecewa, dua penumpang ini tetap mengikuti aturan dan arahan dari para petugas. Tim Sat Narkoba Polrestabes Medan memburu kurir narkotika jaringan internasional di Jalan AR Hakim Sukaramai, Medan. Tanpa perlawanan, kedua tersangka yang merupakan sepasang kekasih ini berhasil diamankan petugas. Mereka tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobilnya. Dapat kami jelaskan di sini, Sat Narkoba Polrestabes Medan telah berhasil mengamankan sepasang pria dan wanita yang membawa narkotika jenis metamfetamin, jenis sabu, seberat bersih 750 gram. Untuk narkoba berdasarkan pengakuan dari tersangka ini diperoleh dari orang yang saat ini sedang kita lakukan pengejaran dari DPO atas nama inisial B dan inisial B yang saat ini masih kita kembangkan.
Petugas juga menemukan uang senilai 25 juta rupiah di dalam kantong plastik dan 1 bungkus teh hijau asal Cina yang berisi sabu-sabu. Menurut tersangka, ini kali pertama ia bertransaksi narkoba. Kini kedua pelaku mendekam di tahanan Polrestabes Medan guna penyidikan lebih lanjut. Aksi dramatis meringkus kurir narkoba berlanjut di Batanghari, Jambi. Sat Narkoba Polres Kabupaten Batanghari menangkap 4 orang kurir sabu. Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak? Ya! Apa itu? Apa itu? Apa ini? Apa ini? Sabu. Sabu. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 4 kg sabu dalam tas ransel milik salah satu tersangka. Sampai di Mapolres kita lakukan penggeledahan dan didapatkan ada 1 paket berisi 4 kotak, diduga itu adalah narkotika jenis sabu. Setelahnya untuk pelaku barang putih akan diserahkan kepada penyidik dari Polda Jambi, dalam hal ini Direktorat Res Narkoba. Tersangka menyatakan jika paket sabu tersebut akan dibawa dari Muara Bungo ke kota Jambi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan 1 unit kendaraan roda 4 dan 4 dompet. Para tersangka selanjutnya diserahkan ke Mapolda Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, di perairan Indonesia lainnya, Pontianak, Kalimantan Barat, 2 kapal tanker berbendera Iran dan Panama diamankan Bakamla karena diduga melakukan transfer bahan bakar minyak secara ilegal. Saat berpatroli di perairan Laut Natuna Selatan, tepatnya di perairan barat Pontianak, kapal KN Pulau Marore 322 mendeteksi kontak radar diam dengan indikasi AIS dimatikan. Berdasarkan hasil identifikasi visual, diketahui bahwa kontak merupakan 2 buah kapal tanker yang sedang melaksanakan ship-to-ship transshipment. Untuk diketahui, kedua kapal tersebut juga berusaha menyembunyikan identitas kapal dengan menutup nama kapal yang berada di lambung kanan dan kiri haluan serta di buritan kapal dengan kain. Kedua kapal tanker asing tersebut tidak merespon panggilan dari KN Pulau Marore 322 saat dihubungi melalui radio. Hal ini menambah kecurigaan petugas KN Pulau Marore dan memutuskan untuk memeriksa dan menggeledah 2 kapal tanker asing tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kedua kapal tersebut merupakan kapal tanker yang sedang melaksanakan ship-to-ship transshipment minyak mentah atau crude oil sebanyak 282.800 metric ton. Okay, then you all crew come here and then you go with me and talk to with my commander. Okay, I'll be wait. Okay, I need to yes please and then sir, please your crew go to stand on there. Okay. Berdasarkan hasil penggeledahan, diketahui bahwa 2 kapal tanker tersebut bernama MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama. Dugaan awal, kedua kapal tanker telah melanggar hak lintas transit. Selanjutnya, kedua kapal tanker asing tersebut dibawa ke Batam untuk pemeriksaan selanjutnya. Vaksin. Vaksin ayam. Ini nggak ada pindah cukai. Nggak ada bandrolnya.